Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ulfa Kholida dengan NIM 230204600059 Prodi Ilmu Falak dari kelas IF A1. Baiklah, di sini saya akan membagikan sedikit pemahaman saya dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum selama 1 semester yang diampu oleh dosen kita Ibu Hajah Siti Rofiah SHI SH MH MSI. Sebelum masuk lebih dalam, sebenarnya apa sih yang dimaksud pengantar ilmu hukum? Pengantar ilmu hukum adalah dasar untuk pelajaran yang lebih lanjut dari studi hukum yang mempelajari tentang pengertian-pengertian dasar atau gambaran dasar mengenai sendi-sendi utama ilmu hukum. Lalu, apa tujuan dari pengantar ilmu hukum? Nah, tujuannya ialah untuk menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah agar kita dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Di dalam ilmu hukum terdapat istilah norma hukum. Norma hukum ialah aturan atau prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu sistem hukum. Norma hukum merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Dalam pergaulan hidup, norma dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Yang pertama norma agama, ialah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan yang merupakan tuntunan hidup ke arah atau jalan yang benar. Kemudian norma kesusilaan, yaitu norma yang mengenai baik dan buruknya berdasarkan hati nurani atau akhlak manusia, dan kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dan sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat serta memiliki batasan wilayah tertentu. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu norma yang berisi peraturan hidup yang timbul dari pergaulan manusia atau yang biasa disebut dengan tata krama. Dan yang terakhir ialah norma hukum, yaitu norma yang berlakunya dengan bantuan alat perlengkapan negara yang ditentukan untuk yang bersangkutan dan isinya mengikat setiap orang. Norma hukum memiliki keistimewaan yang sifatnya memaksa dengan sanksi yang berupa ancaman hukuman dan paksaan tersebut bertujuan untuk memberi suatu tekanan agar norma hukum tersebut dapat dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Norma hukum sendiri sangat penting untuk disepakati karena di sana membahas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Norma berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama pengaturan perilaku. Norma membantu mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Ini membantu pencegahan terhadap perilaku merugikan atau mengancam kepentingan sesama manusia. Yang kedua, menghindari konflik dengan ikut sertanya terhadap norma-norma yang telah disepakati. Manusia mampu menghindari konflik yang muncul yang disebabkan karena perbedaan pendapat atau perlakuan yang tidak sesuai. Kemudian, yang ketiga, mempertahankan nilai-nilai budaya. Norma-norma membantu mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi yang penting bagi masyarakat. Ini bisa menjadi cara untuk melindungi warisan budaya manusia. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu kesatuan susunan di mana masing-masing unsur yang ada di dalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi dilihat menurut fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut. Sistem hukum juga merupakan suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya. Mulai dari hukum itu dibuat, diterapkan, dan dipertahankan.
Dengan memahami sistem hukum, kita dapat memahami bagaimana sih hukum tersebut bekerja dan bagaimana hukum tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem hukum itu sifatnya terbuka dan dapat dipengaruhi, serta memengaruhi sistem lain di luar hukum. Oleh karena itu, dalam sistem hukum terdapat persamaan dan perbedaan. Ada beberapa sistem hukum utama di dunia, atau the world's major legal system. Antara lain, yang pertama sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sistem ini pada dasarnya dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi. Yang kedua, sistem Anglo-Saxon atau common law. Sistem hukum ini berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem ini tidak dikenal sumber hukum baku dan tertulis sebagaimana dikenal dalam civil law system. Kemudian yang ketiga, yakni sistem hukum adat. Sistem hukum ini sebagian besar terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Cina, India, Jepang, dan negara lain. Kemudian sistem hukum Islam. Salah satu ciri khas terkuat dari sistem hukum Islam yang membedakan dengan sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon adalah dasar hukum pelaksanaannya yang berlandaskan pada kitab suci agama Islam dan ajaran sunnah Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Berdasarkan sunnah, hukum Islam adalah hukum yang statis dan tidak mungkin dilakukan amandemen seperti pada sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Namun, perubahan dalam hukum Islam bisa dilakukan dengan metode penafsiran berdasarkan pada keilmuan dalam tradisi hukum Islam, seperti melalui fikih, usul fikih, ulumul hadis, dan juga bisa melalui metode ijtihad yang telah ditentukan ulama dan ahli fikih. Sistem hukum Islam pada dasarnya dianut oleh negara-negara yang menganut paham agama Islam. Selanjutnya pembahasan mengenai sumber hukum. Sumber hukum adalah asal-usul suatu undang-undang atau aturan yang mengikat yang memungkinkan setiap negara untuk mengatur wilayah dan tindakan warga negaranya. Jenis-jenis sumber hukum ada dua, yakni sumber hukum formil dan sumber hukum material. Yang dimana sumber hukum material sendiri terbagi menjadi 6, yakni undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, ahli hukum, dan perjanjian. Kemudian yang terakhir, pembahasan mengenai konsep dasar ilmu hukum. Konsep dasar ilmu hukum yang patut dipahami cukup banyak, diantaranya subjek hukum, objek hukum, hak, dan kewajiban. Yang pertama, subjek hukum. Subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, contohnya manusia. Yang kedua, objek hukum. Ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Kemudian yang ketiga adalah hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Dan yang terakhir yakni kewajiban. Kewajiban sendiri yakni beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Sepertinya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.